Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam, dan selamat datang untuk Bapak Ibu dosen yang mungkin sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dari Paralel 2. Eh, Langsung saja dimulai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Mumtaz Hidayat dengan NIM M0403241022 dan teman-teman saya yang nanti akan memperkenalkan dirinya di masing-masing sesi. Oke, langsung saja. Eh, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Kebetulan proyek kami adalah topik implementasi bahasa Assembly X86 dalam pemrograman volume kubus. Ya, jadi yang melatar belakanginya adalah eh, di sini tuh dapat dibaca organisasi dan arsitektur komputer mempelajari bagaimana perangkat keras menjalani instruksi program. Bahasa assembly merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang memiliki hubungan langsung dengan arsitektur prosesor. Kemudian setiap instruksi assembly diterjemahkan menjadi operasi yang dieksekusi oleh CPU melalui register dan unit aritmatika. Oleh karena itu, implementasi perhitungan volume kubus dipilih sebagai studi kasus untuk memahami proses eksekusi instruksi pada prosesor X86. Jadi, secara garis besarnya, rekan-rekan, jadi kenapa bahasa assembly ini dipilih? Karena ini merupakan bahasa pemrograman yang paling dekat dengan mesin, di mana ini adalah memang yang paling kita pelajari dan kita jadikan garis besar dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer seperti itu. Kemudian ada deskripsi proyek. Ya, di sini dapat dilihat di layar bahwa deskripsinya adalah kita menggunakan program assembly X86 untuk menghitung volume kubus berdasarkan panjang sisi yang diberikan. Dan ini cukup sederhana. Secara konsep dasarnya itu input panjang sisi kubus dan outputnya adalah hasil perhitungan yang menghasilkan volume kubus. Tujuan apa? Tujuannya untuk mengimplementasikan operasi perkalian dalam bahasa assembly untuk menghitung volume kubus menggunakan register CPU. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Duldan Mohaladun dengan NIM M0403241137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide source code program. Nah, pada saat ini ya kita bisa melihat ditampilkan source code program Assembly X86 yang mana ini digunakan untuk menghitung volume kubus ya. Selanjutnya program di sini itu menggunakan variabel sisi dengan nilai awalnya itu 3 yang disimpan pada bagian data program. Selanjutnya pada bagian instruksi ini nanti nilai sisi itu dipindahkan ke register X yang menggunakan perintah move. Nah, selanjutnya setelah itu dilakukan operasi perkalian ya menggunakan instruksi imul sebanyak 2 kali. Nah, hal ini dilakukan karena volume kubus itu dihitung menggunakan rumus sisi dikali sisi dengan nilai sebesarnya itu 3. Selanjutnya setelah perhitungan selesai, nantinya hasil itu bakal ditampilkan menggunakan instruksi integer 1. Kemudian program itu dihentikan menggunakan instruksi HLT. Dengan demikian yang ada di slide ini, program ini nantinya dapat menghitung volume kubus melalui pemanfaatan register dan instruksi assembly X86. Next. Boleh next. Nah, baik, selanjutnya untuk di slide ini ya, untuk struktur program. Di sini terdiri, program assembly itu terdiri dari 2 bagian utama ya. Yang pertama ada section data dan section text. Pada section data itu, program ini menyimpan data yang nantinya akan digunakan dalam proses eksekusi. Dalam program ini terdapat variabel sisi ya, yang bernilai 3 dan nantinya itu disimpan sebagai data 32 byte. Selanjutnya variabel inilah yang nantinya akan menjadi input ya dalam perhitungan volume kubus. Selanjutnya untuk section text yaitu bagian yang berisi instruksi-instruksi yang nantinya akan dijalankan oleh CPU. Pada bagian ini terdapat instruksi untuk memindahkan data ke register melalui operasi perkalian, selanjutnya menampilkan hasil dan menghentikan program. Selanjutnya seluruh proses ini nanti perhitungan volume kubus ini dilakukan melalui instruksi yang terdapat pada section ini yaitu section text itu sendiri. Jadi dengan pembagian 2 tipe tadi ya program ini nantinya bakal menjadi lebih terstruktur karena data dan instruksi itu dipisahkan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Oke, baik. Saya akan menjelaskan bagian alur instruksi dan jalannya program. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava Muhammad Rabbani dengan NIM M0403241104. Dan di sini saya akan menjelaskan alur instruksi. Pertama, di bagian program tadi, ada baris-baris kode seperti ini. Itu ada move EX, imul, in1, dan HLT. Ini langsung saja skip. Kita jelaskan di bagian hasil runtime aja. Di hasil runtime, maaf. Nah, tolong di zoom bagian programnya. Oke, jadi alur jalannya program itu pertama dari section data dulu, di mana section data ini adalah em, bagian untuk penyimpanan data. Dan di situ kita mendefinisikan sebuah variabel bernama sisi dengan nilai awalnya 3. DD ini adalah define double word, itu untuk menyimpan data 32 bit 4 byte. Kemudian ada section text. Section text ini bagian untuk instruksi program. Jadi semua instruksi itu ada di sini. Nah, itu di pertama ada move EAX, CC. Move itu apa? Move itu adalah instruksi yang dipakai untuk menyalin data dari memori, dari section data maksudnya ke register EAX. Register EAX itu apa? Register EAX itu register utama yang biasa dipakai untuk operasi matematika dan hasil perhitungan. Jadi hasil-hasil perhitungan atau operasi matematika itu nanti hasilnya ditaruh di register EAX ini. Kemudian ada imul, itu adalah integer multiply, digunakan untuk mengkalikan nilai eh, yang disebutkan di situ, kan di situ disebutkan nilai dari sisi, berarti nilai dari sisi dikalikan dengan nilai sisi itu lagi, jadi 3 kali 3. Kemudian di bawahnya ada lagi imul, itu berarti mengkalikan nilai hasil sebelumnya dengan 3 lagi, jadi ini ibarat 3 kali 3 kali 3 dan hasilnya 27. Itu sudah mendefinisikan volume kubus ya kan, karena volume kubus itu eh, perhitungannya sisi kali sisi kali sisi. Dan itu di bawahnya ada in1, itu adalah interrupt untuk eh, ngeprint hasil ke konsol, buat ngeprint hasil ke konsol. Kemudian di bawahnya ada HLT, itu adalah kepanjangannya halt. Halt itu untuk menghentikan program. Nah, bisa kita lihat di bagian kanannya, itu ada CPU Ticret 500 dan di bawahnya ada huruf-huruf. Nah, itu kita lihat saja bagian EAX, itu adalah register yang menyimpan nilai nilai tadi. Dan bisa kita lihat nilai yang disimpan di EAX itu 27. Itu berarti hasil hasil perhitungan tadi benar disimpan di EAX. Dan di bawahnya ada memori-memori yang disimpan dan itu ada angka 3. Itu maksudnya data data yang di section data itu 3. Tapi data yang di memori tetap 3, nggak berubah menjadi 27. Yang berubah jadi 27 itu cuman yang di register EAX. Oke. Nah, itu bisa di zoom out. Nah, hasil pengamatannya nilai sisi yang tersimpan di memori sebesar 3. Jadi yang tersimpan di memori 3, tapi yang diregister itu berubah menjadi 27. Dan yang ditampilkan ke konsol itu yang diregister. Oke, mungkin cukup sekian. Bisa dilanjut. Oke, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Kela Nurul Arfa dengan NIM M0403241059. Ini alur flowchart dari programnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, data diambil dari memori, lalu ditransfer ke EAX, lalu dikalikan satu persatu karena tidak bisa dikalikan sekaligus, lalu lanjut ke interrupt 1 untuk mengirim data ke output, lalu ditampilkan, lalu lanjut ke HLT untuk keluar dari programnya. Oke, lanjut ke bagian akhir aja untuk kesimpulannya. Di kesimpulannya sendiri, program Assembly X86 ini berhasil menghitung volume kubus berdasarkan panjang sisi yang diberikan. Lalu program terdiri dari dua bagian utama, yaitu data dan teks, kemudian register EX untuk menyimpan data dan hasil perhitungannya, lalu instruksi move untuk memindahkan data dari memori ke register, lalu instruksi imul digunakan untuk melakukan operasi perkalian. Nah, untuk nilai sisi sebesar 3, program menghasilkan volume sebesar 27 sesuai dengan perhitungan matematis. Oke, sekian sekiranya presentasi dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.